Kejutan. Langit pagi terlihat cerah. Setelah sarapan, aku menjalankan rencana kemarin, yaitu pergi ke makam Carl. Dengan menggunakan taksi, aku pergi ke sebuah pemakaman yang paling dekat dengan rumahnya. Ada satu hal yang kuingat saat tiba di pemakaman, yaitu lupa bertanya di mana tepatnya Carl dimakamkan. Aku menyusuri pemakaman, mencari makam yang terlihat masih baru. Namun, belum menemukan nama Carl Heinze di sana. Rasanya akan sangat sulit menemukan makamnya di area yang sangat luas seperti ini. Akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke rumah Carl, menanyakan di mana letak makamnya. Aku berjalan menyusuri jalur pedestrian yang sepi. Dari kejauhan, terlihat sebuah taman yang letaknya tak jauh dari rumah Carl. Berarti sudah dekat, ucapku dalam hati sambil mempercepat langkah. Saat melangkah di depan taman, entah kenapa, aku ingin sekali masuk ke dalam. Duduk sebentar sambil menatap air mancur di tengah taman. Seperti yang pernah kulakukan dulu bersama Carl. Aku pun berjalan masuk. Tidak ada banyak orang di dalam taman. Namun mataku tertuju pada seseorang yang sedang duduk sambil menatap air mancur. Rambut pirang mengingatkanku dengan Carl. Aku berjalan mendekat. Ada perasaan aneh yang membuat jantungku berdebar kencang. Apalagi dari belakang bentuk tubuhnya semakin terlihat seperti Carl. Kini aku berdiri tepat di belakangnya. "Carl?" tanyaku ragu. Perlahan orang itu menoleh ke arahku. Kejutan yang tak terduga. Apakah aku sedang bermimpi atau berhalusinasi? Bukannya Carl sudah meninggal? Jika iya, lalu siapa pria di hadapanku ini? Wajahnya mirip sekali dengan Carl. "Gila," balasnya. "Carl, benarkah ini kamu?" tanyaku lagi, memastikan apa yang kulihat. "Iya," balasnya. "Bukannya kamu." Aku masih tidak percaya dengan apa yang kulihat. "Kenapa kamu berbohong?" ucapku saat sadar kalau dia benar-benar Carl. Dia memintaku duduk di sampingnya. Aku menurutinya. Baru sadar ada sebuah kursi roda di sampingnya. "Jadi kamu belum meninggal?" tanyaku lagi. "Kamu tidak sedang berbicara dengan hantu?" "Gila," balasnya. "Seperti yang kamu lihat, aku masih hidup," imbuhnya. "Lalu, kenapa kamu membohongiku?" tanyaku kesal. "Aku terpaksa," balasnya lalu mulai bercerita. Semua berawal ketika Carl tersadar usai kejadian malam itu. "Aku koma selama 2 minggu lebih," ucapnya. Saat bangun, dia merasakan ada hal yang aneh. Dia tidak bisa menggerakkan kedua kakinya. Baginya itu seperti pukulan besar di hidupnya. Selama seminggu, dia masih tidak bisa menerima kenyataan itu. "Selama seminggu aku dirawat di sana, tapi tak membuahkan hasil. Aku tetap tidak bisa menggerakkan kakiku," ucapnya. "Akhirnya aku memutuskan untuk pulang ke Jerman. Berharap pengobatan di sini bisa lebih baik," sambungnya. "Tapi sebelum kembali ke Jerman, aku meminta dokter untuk memalsukan kondisiku. Karena aku tahu suatu saat kamu akan mencariku ke sana." "Benarkan dugaanku?" sambungnya lagi. "Iya, kamu benar-benar merusak perasaanku selama 2 hari. Kamu tidak tahu betapa sakitnya perasaanku saat diberitahu kalau kamu sudah meninggal," balasku. "Itu jauh lebih baik bagimu, gila. Rasa sakit itu paling hanya bertahan beberapa bulan. Nanti ketika kamu bertemu orang lain akan hilang dengan sendirinya." "Kamu salah, Carl. Bahkan rasa sakit kehilangan keluargaku dulu masih terasa hingga detik ini. Aku bukan keluargamu, gila." "Ya,
Tapi kamu adalah orang yang paling kucintai, balasku dengan suara meninggi. Dia terdiam. Apa alasan kamu berbuat seperti Inje padaku, ucapku. Ini demi kebaikan kamu, Kila. Coba lihat kondisiku sekarang, seorang pria lumpuh yang seumur hidupnya duduk di kursi roda, balasnya. Coba kamu ingat lagi apa rencana kita dulu. Aku tak bisa lagi berjalan bersamamu menuju altar pernikahan. Rencana bulan madu keliling Eropa pun tak akan bisa kulakukan. Aku tidak ingin menjadi beban hidupmu, sambungnya. Karl, semua yang terjadi padamu itu salahku. Seandainya saja aku tidak kembali ke Indonesia, mungkin ini tidak akan terjadi padamu. Tidak, Kila, ini sepenuhnya salahku. Aku tidak mempercayaimu saat bercerita tentang wanita berbadan ular itu dan mimpi burukmu. Kutatap wajahnya, mata biru, rambut pirang yang memanjang, kumis dan janggut yang lebat. Sepertinya dia tidak merawat dirinya dengan baik. Apa kamu masih mencintaiku, Karl? Tanyaku masih menatapnya. Ya, aku juga. Bagaimanapun kondisimu, aku akan tetap mencintaimu, ucapku. Kamu layak mencari orang yang lebih baik dariku, Kila. Orang yang bisa menemani untuk menjalankan semua rencanamu. Aku sudah menemukannya. Dia sekarang ada di hadapanku. Seperti biasa, sangat sulit menaklukkan sikap keras kepalanya ini. Hampir 1 jam kami mengobrol, tapi dia tetap pada pendiriannya. Aku lelah, ucapku. Sebaiknya kamu pulang, Kila, balasnya. Kamu mengusirku, bukan itu maksudku. Sebaiknya kamu istirahat di hotel. Kesal, aku pun bangkit dari bangku taman, membuang muka dan berjalan cepat keluar taman. Grup. Baru sebentar melangkah, aku tersandung batu hingga jatuh tersungkur. Kurasakan rasa sakit di telapak tangan akibat menahan beban tubuhku. Kila, kamu tidak apa-apa? Tanya Karl setengah berteriak. Aku tak menjawabnya, lebih fokus pada luka berdarah di kedua telapak tangan. Kila, kamu tidak apa-apa? Tahak Karl yang kini sudah ada di dekatku dengan kursi rodanya. Apa pedulimu? Balasku seraya bangkit. Oh, aku kembali terjatuh saat merasakan sakit yang luar biasa di pergelangan kaki. Sepertinya terkilir. Kila, ucap Karl. Sudahlah Karl, untuk apa lagi kamu mengkhawatirkanku? Balasku kesal. Kulihat Karl mengambil ponsel dari sakunya, lalu menelepon seseorang. Jangan banyak bergerak dulu, ucap Karl sesaat setelah menelepon. Ya, mau bergerak pun aku tak bisa. Inilah kenapa kamu harus mencari orang yang tepat, Kila. Aku takut jika kamu bersamaku dan mengalami hal seperti ini, maka aku tidak bisa membantu berdiri. Sudah Karl, aku bosan mendengarnya, balasku seraya bangkit dengan hanya bertumpu pada satu kaki. Tuh, aku bisa berdiri sendiri, tak perlu bantuanmu, imbuhku kesal. Beberapa saat kemudian, terlihat seseorang mendekatiku, Tante Sofia. Ternyata Karl menelepon ibunya. Sini tante bantu, ucapnya seraya menuntunku keluar taman. Makasih, Tan. Sudah sampai sini saja, nanti aku akan panggil taksi untuk ke rumah sakit. Tante Sofia melirik ke arah Karl. Sebaiknya kita ke rumah dulu, ajak Tante Sofia. Kuperhatikan wajah Karl yang tersenyum tipis. Seperti ini memang rencananya. Baiklah, aku turuti. Tante Sofia kembali menuntunku ke rumahnya. Sementara itu, Karl mengikuti dari belakang. Sampai di rumah, Tante Sofia membawaku ke dalam kamar Karl dan memintaku duduk di tempat tidur.
Beberapa saat kemudian, Carol masuk ke dalam kamar sambil membawa kotak obat. "Ini rencanamu, kan?" tudingku. "Apa kamu terjatuh karena ulahku?" tanyanya balik. "Dasar, sudah ketahuan pun masih tidak mau mengaku." "Ulurkan tanganmu," perintahnya. Kuulurkan tangan. Carol mulai membasahi kapas dengan alkohol. Kemudian mengusapnya perlahan di atas lukaku. "Au, sakit," teriakku. "Maaf, apa aku terlalu kasar?" "Ya, padahal aku hanya ingin mengerjainya saja." Melihat wajahnya yang cemas itu sedikit menghiburku. "Bagian mana lagi yang sakit?" tanyanya. "Ini," balasku sambil mengangkat sedikit kaki kanan. "Sekarang kita sama-sama tidak bisa berjalan normal," lanjutku. "Kamu hanya terkilir. Beberapa hari juga sembuh." "Beda denganku," balasnya seraya mengoleskan salep yang terasa dingin di kulit. "Au," teriakku. "Apa terasa sakit?" tanyanya. "Tidak sesakit hatiku." Carol tersenyum tipis, lanjut mengoleskan salep. "Sebaiknya kamu istirahat," ucapnya seraya pergi meninggalkanku sendirian di kamar. Kuedarkan pandangan, mengamati setiap detil kamarnya. Suasananya sangat nyaman, didominasi dengan perabotan kayu. Ada sebuah foto yang terpajang di meja. Sepertinya itu foto kami berdua. Lelah menunggu Carol yang tidak juga balik ke kamar. Aku pun merebahkan tubuh. Bantal yang empuk dan wangi, seperti menghipnotisku. Mata mulai terasa berat, tertidur. Bersambung. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.